Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Arif Bawono Surya. Saya dari Let's Play Indonesia dan kali ini akan sharing tentang satu hal yaitu creative thinking. Jadi kalau teman-teman ikut program-program jagoan, entah itu jagoan bisnis, jagoan tani dan sebagainya, maka biasanya akan diminta atau ditarik untuk bisa menjadi calon seorang yang kreatif. Nah, kenapa kreatif itu penting? Karena kalau kita flashback sedikit ke belakang teman-teman, waktu zaman saya dulu, waktu belajar sekitar tahun 90-an, hal yang mungkin penting untuk dipelajari, baik di sekolah maupun di dalam kehidupan gitu ya, itu biasanya adalah bagaimana kita mendapatkan informasi. Karena informasi saat itu sangat terbatas. Jadi kalau waktu saya masih di sekolah, itu informasi saya hanya bisa dapat dari guru, buku, ataupun mungkin komunitas tertentu gitu ya. Jadi kalau saya mau dapat informasi, maka saya harus mengakses guru atau buku atau komunitas kayak gitu. Dan saat ini di tahun 2000-an internet sudah tren dan sekarang juga semakin banyak hal-hal yang memacu pertumbuhan informasi sehingga informasi tidak lagi menjadi isu buat teman-teman. Bahkan kalau teman-teman misalnya pengen cari, aku pengen belajar tentang creative thinking, itu tinggal ambil HP, buka, terus googling atau ChatGPT itu akan dapat semua. Nah, maka saat ini apa yang kita butuhkan, skill esensial apa yang kita butuhkan di era saat ini, bukan lagi tentang informasi, tapi bagaimana kita mengelola 4 hal. Yaitu yang pertama adalah tentang creativity, kolaborasi, critical thinking, dan juga komunikasi. Nah, atau yang biasa dalam bahasa Inggris disebut 4C itu ya, 4C itu ya. Nah, itu menjadi skill esensial yang harus kita pelajari di era saat ini. Sekali lagi, karena informasi sekarang udah bisa teman-teman temukan dimanapun. Tinggal buka HP, terus tersambung internet, teman-teman akan dapat banyak informasi. Mau cari apa aja ada di situ. Nah, sekarang kita mulai harus belajar 4C tadi itu. Yang pertama mungkin adalah critical thinking kayak gitu ya. Karena apa? Karena semakin banyak informasi yang masuk ke pikiran teman-teman yang sering teman-teman konsumsi, maka teman-teman perlu untuk mengkritisi mana yang itu benar, mana yang itu kurang benar, dan mana yang itu sama sekali nggak benar. Nah, artinya teman-teman saat mendapatkan informasi sekarang mulai harus belajar untuk mengkritisi, mengecek, cek dan recheck dari sumbernya. Jadi kayak gitu ya, apakah dari buku atau mungkin dari jurnal dan sebagainya itu butuh dicek. Even teman-teman dapat dari entah itu waktu googling atau misalnya pakai ChatGPT atau misalnya dikasih tahu seseorang atau di WA gitu ya, misalnya rumput bisa menyembuhkan kanker. Nah, itu teman-teman coba searching lagi apakah beneran ada penelitiannya atau tidak kayak gitu. Jadi critical thinking menjadi penting untuk kita miliki di era saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi. Teman-teman nanti juga akan belajar esensial skill berikutnya, yaitu komunikasi. Nanti akan belajar tentang komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Karena sekali lagi, kalau teman-teman sudah memiliki ide atau sudah memiliki gagasan tapi kurang bisa mengkomunikasikan, maka itu akan menjadi hal yang kurang impactful atau optimal. Nanti maka belajarlah komunikasi. Lalu yang ketiga adalah belajar tentang kolaborasi. Nah, bagaimana kita bisa memperkuat bisnis kita atau entitas yang kita buat, brand yang kita buat itu melalui kolaborasi, itu menjadi sangat penting sekarang. Kalau teman-teman di jagoan biasanya akan belajar tentang apa itu ekosistem, lalu apa itu ekosistem. Nah, yang pengen didorong oleh teman-teman jagoan saat ini adalah yuk kita bareng-bareng di sebuah ekosistem, yang artinya itu mensyaratkan kita berkolaborasi, collab gitu ya, kerjasama kalau bahasa gampangnya kayak gitu. Tapi kerjasama dalam hal yang bagus, dalam hal yang positif kayak gitu ya. Maka kalau teman-teman pengen gede, pengen sustain, maka kolaborasi menjadi sebuah inti yang harus teman-teman miliki. Nanti akan belajar tentang banyak hal di sesi kolaborasi. Dan yang keempat yang akan saya bantu untuk bahas kali ini adalah tentang creativity. Jadi skill yang keempat yang penting juga esensial adalah kreativitas. Jadi kalau teman-teman saat ini di dunia yang berkembang dengan cepat, yang semua hal itu bisa obsolete, itu bisa langsung hilang atau nggak laku gitu ya dengan cepat, maka satu skill yang teman-teman didorong untuk dimiliki adalah creativity. Bagaimana kita adapt atau beradaptasi atau bisa fit ke era yang memang sedang kita
lalui saat ini. Jadi misalnya kalau teman-teman mungkin pertama kali jualan produk misalnya mie misalnya gitu ya, sekarang mie udah banyak sekali macamnya. Terus mie, teman-teman jual mie pedes-pedesan, sekarang udah banyak sekali mie pedes-pedesan, maka dibutuhkan creativity yang tinggi, atau kita harus punya creative thinking bagaimana kita biar bisa tetap compete atau bisa tetap masuk dalam bisnis yang memang kita geluti. Dan kreativitas ini penting. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman, misalnya Mas, aku nanti akan masuk ke sebuah corporate atau industri, nah itu biasanya butuh orang-orang kreatif. Bagaimana menyelesaikan sebuah problem itu dengan solusi-solusi yang sebenarnya kreatif itu nggak mesti harus aneh ya, tapi sebenarnya solutif dan kadang nggak kepikiran. Nah itu, jadi kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi kreatif thinking itu pentingnya adalah untuk problem solve. Jadi bukan untuk membuat sesuatu yang baru, kayak gitu. Jadi kalau aku kreatif maka aku harus tiap hari bikin sesuatu yang baru ya. Kadang nggak juga, tapi lebih ke bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, sebuah problem itu bisa selesai dengan efektif, efisien, kayak gitu ya, lebih murah, lebih cepat. Nah itu akhirnya kita menemukan cara yang kreatif. Nah, orang-orang dengan creative thinking itu saat ini akan dibutuhkan, baik di industri maupun teman-teman buka bisnis, itu akan sangat dibutuhkan pemikiran-pemikiran atau skill, yaitu creative thinking, kayak gitu. Maka kita akan bahas creative thinking, tapi sebelum itu kita jeda dulu, teman-teman bisa santai, sembari nanti kita akan bedah beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan bareng-bareng, gimana kita bisa mengoptimalkan creative thinking atau bagaimana kita bisa mengasah skill creative thinking kita. Itu aja dulu, kita akan balik lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.